Nilai rendah. Ini karena peneliti seakan-akan mendewakan. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di mata kuliah metodologi penelitian sastra. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Indraswara tentang metodologi penelitian sastra tahun 2006 sebagai bahan referensi. Kita akan membahas mengenai penelitian sastra klasik, ya, ini penelitian sastra klasik. Ini perlu dipahami bahwa penelitian sastra klasik ini tentunya memiliki kelemahan. Nah, apa saja kelemahan-kelemahan di dalam penelitian sastra klasik ini? Kita akan membahasnya dengan bersumber dari buku dari Suwardi Indraswara tentang metodologi penelitian sastra. Kelemahan penelitian sastra klasik ya, ini adalah sering terjadi bias makna. Nah, ini makna-makna yang nantinya kurang jelas sasarannya. Peneliti telah membawa bekal asumsi bahwa karya-karya yang diteliti bernilai tinggi. Nah, ini asumsinya peneliti. Dugaan awal peneliti sesuaikan dengan fakta itu kan lebih top sasarannya. Peneliti telah membawa bekal asumsi bahwa karya-karya yang diteliti bernilai tinggi. Tentu hasilnya pun akan ke arah itu. Nah, ini karena dugaannya seperti itu, maka hasilnya akan ke sana. Nah, ini akan ke arah yang tinggi pula. Nah, ini akibatnya ada karya-karya yang dianggap dalam tanda kutip itu kacangan. Nah, ini dijelaskan di sini atau bernilai rendah. Ini karena peneliti seakan-akan mendewakan ini karya pujangga, termasuk karya-karya ajaran yang anonim sebagai objek penelitian. Ini karena sudah posisinya mendewakan karya-karya tertentu. Nah, ini karya-karya yang dianggap besar, maka karya-karya yang bermunculan yang tentunya dianggap sebagai pelipur lara, pelipur dahaga. Nah, ini tidak dianggap. Nah, ini karena posisinya sudah mendewakan karya-karya tertentu. Padahal karya sastra itu ya tentunya dari segi usia tidak perlu dibedakan. Ada yang sudah mapan, ada yang baru muncul, ada yang senior, ada yang junior. Nah, itu nggak masuk ke situ. Tapi karyanya seperti apa ini? Karyanya seperti apa? Ini tidak lagi kita melihat mengenai orangnya, tapi karyanya itu seperti apa. Ini tidak perlu kita mendewakan seseorang. Ini di sini dijelaskan bahwa konsumsi sastra hiburan. Nah, saya masuk di sini. Mungkin terkategorikan bukan sastra. Ini karena posisinya tadi sudah mendewakan sesuatu. Ketika sudah masuk ke sastra populer, hiburan, dia dianggap bukan sastra karena dianggap maknanya tidak ada. Tapi belum tentu. Pop di situ merupakan cerita atau pengalaman hidup yang tentunya dialami oleh setiap orang dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Tentunya di sana memiliki keunikan tersendiri. Ya, keunikan inilah yang nanti akan dianalisis menjadi hal yang tentunya memiliki kemanfaatan yang lebih tinggi atau mungkin sejajar. Nah, ini posisinya sangat penting. Kenyataan ini menunjukkan keberpihakan. Nah, di sini dijelaskan terhadap karya sastra tertentu. Ada karya yang berkali-kali diteliti, ya, ini ada karya tertentu yang diteliti berkali-kali terus-menerus, sedangkan ada karya yang belum pernah diteliti. Ya, ini tentunya posisi peneliti di sini harus adil. Ya, ini melihat teks sebagai ruh yang tentunya di situ akan diteliti jika pembacanya, jika penelitinya benar-benar memahami kata, paragraf, wacana, bukan hanya sebagai bahasa, namun tentunya ada peran bahwa dia menyampaikan pesan yang tentunya menjadi hal yang unik dan menarik untuk dibahas.
Itu penjelasan dari saya mengenai kelemahan penelitian sastra klasik. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik kalau dibahas atau diteliti oleh Anda dan Anda memperbaharui hal-hal yang ada di dalamnya. Sampai berjumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.